Kisah bayangan pada jendela tua bercerita tentang seorang pensiunan pegawai bernama Laksana. Hidup dengan kesederhanaan, menyimpan kenangan pahit. Dan ada seorang mahasiswi bernama Nina jurusan jurnalistik, ramah dan ingin tahu. Di hari yang cerah, di rumah Pak Laksana ada kunjungan tak terduga. Suara ketukan pintu ternyata dari seorang perempuan bernama Nina. Ia membawa tas selempang dan buku catatan dengan tersenyum sopan. Saya Nina, mahasiswi yang menghubungi Bapak untuk tugas wawancara tentang nilai-nilai yang hilang. Nina menjelaskan ingin melakukan wawancara tentang nilai-nilai yang hilang. Janji ini sudah ia dan Pak Laksana sepakati. Silakan duduk. Nilai-nilai yang hilang. Bagi saya mereka hanya tertidur. Nina memulai pembicaraan bertanya tentang Pak Laksana yang terlihat sendiri di rumah tua ini. Pak Laksana menjawab, ia sendirian semenjak ditinggal istrinya. Saya turut berduka, Pak. Lalu, Nina ingat tentang nilai yang tak hilang hanya tertidur. Ia ingin tahu maksud dari itu. Pak Laksana langsung menjawab dengan menunjuk ke jendela sambil berkata, "Tidakkah kamu lihat pohon-pohon itu? Dulu, ketika saya masih muda, saya sering menanam pohon di lingkungan ini. Bukan untuk hasilnya, bukan untuk diukur tingginya, tapi karena janji." Janji? Pak Laksana mengiyakan. Janji itu adalah untuk meninggalkan tempat ini lebih baik daripada saat ia menemukannya. Generasi saya dulu percaya bahwa tindakan kecil adalah warisan. Nina mencatat dengan fokus dan mulai bertanya lagi maksud warisan dan berargumen tentang orang sekarang perlu serba cepat. Tapi sekarang semua orang terburu-buru, Pak. Mereka menanam yang cepat panen. Pohon seperti itu butuh waktu Pak bertahun-tahun. Laksana tersenyum getir. Ia menjawab dengan bijaksana, Itu masalahnya. Mereka mencari hasil instan. Mereka lupa bahwa kematangan butuh proses, butuh kesabaran sama seperti kemanusiaan. Saya belum mengerti, Pak. Bagaimana cara menghubungkan menanam pohon dengan kemanusiaan? Pak Laksana memberikan penjelasan dengan contoh ia dan sebuah janjinya dahulu. Lihatlah, di sana di balik rimbun daun itu ada pohon mangga paling besar. Saya menanam saat anak saya lahir. Setiap tahun kami akan memetik buah bersama-sama. Janji itu saya langgar. Pak Laksana menjelaskan janji sederhana itu ternyata tidak bisa ia tepati. Lalu Lina bertanya kenapa janji itu dilanggar oleh Pak Laksana. Saya terlalu sibuk menanam hal lain, mengejar jabatan, status, uang. Saya menanam kesibukan di kebun hati saya. Dan ketika pohon mangga itu berbuah, anak saya sudah besar dan terlalu jauh. Saya menanam janji dan memanen penyesalan. Semasa bisa bersama, janji sederhana tidak ditepati, sampai akhirnya hanya ada penyesalan. Jadi nilai yang hilang adalah ketulusan waktu dan kepastian janji? Ketulusan? Ya. Anak muda sepertimu sering melihat ke depan, ke cakrawala yang jauh. Tapi kalian lupa, akar-akar yang menopang kalian ada di sini, di masa kini. Istri saya sering bilang, Laksana, jangan biarkan hidupmu hanya menjadi bayangan dari potensimu. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Generasi sekarang yang tertekan oleh kecepatan? Berhenti sejenak, berani untuk lambat. Tanyakan dirimu untuk siapa menanam. Ia sambil membuka buku catatannya menjelaskan, jika menanam karena ingin dikenal, hasilnya adalah kehampaan. Tapi jika kamu menanam untuk kehidupan, untuk keberlangsungan, untuk janji yang jujur,
maka buahnya akan selalu manis, meskipun kamu tidak melihatnya. Lalu Palaksana membuka buku dan menunjukkan sebuah foto tua. Foto itu adalah Laksana muda, istrinya, dan seorang anak kecil di bawah pohon mangga. Setiap pagi, ia melihat bayangan pohon itu di jendela. Hal itu mengingatkan bahwa warisan sejati bukanlah harta, melainkan makna yang kita tinggalkan dalam setiap janji yang kita tepati. Nina mengambil napas dalam. Ini bukan hanya wawancara. Ini adalah pelajaran. Saya berjanji akan menuliskannya, kata Nina, lalu berterima kasih dan pulang. Pak Laksana mengangguk. Senyum tipis, damai, muncul di wajahnya. Sekarang, mulailah menanam janji kecil yang akan kamu tepati hari ini. Itu adalah permulaannya, kata Palaksana bergumam kecil.